Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Pada hari Minggu ke-21 ini, gereja merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69, yaitu tentang murid-murid yang mengundurkan diri dari Galilea. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berawal dari kisah penggandaan 5 roti dan 2 ekor ikan yang makan 5.000 orang laki-laki dan belum terhitung perempuan dan anak-anak. Terjadi mukjizat yang besar bahwa dari penggandaan roti dan ikan tersebut semua orang makan dengan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Untuk memahami ini perlu iman yang teguh. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Injil yang kita renungkan hari ini merupakan penutup renungan penginjil tentang Yesus sebagai roti hidup. Renungan itu memuncak pada keputusan yang menentukan sikap orang beriman. Orang beriman ditantang untuk menerima atau menolak tawaran Yesus. Sikap iman menuntut keputusan pribadi secara utuh. Pengakuan iman akan Yesus Kristus merupakan landasan bagi pengembangan hidup selanjutnya. Apakah orang memang mau menyebut diri Kristen atau tidak? Sikap tengah-tengah menjadikan segalanya kabur. Bacaan hari ini justru menampilkan bagaimana krisis pengakuan iman ini menjadikan para murid Yesus teruji. Mereka menentukan sikap jelas terhadap Yesus dalam pengakuan iman itu. Inilah yang juga diharapkan dari pengikut Yesus sebagai roti hidup. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pokok-pokok pewartaan yang disampaikan melalui Injil hari ini adalah: yang pertama, penginjil menegaskan bahwa Yesus sejak dari permulaan telah mengetahui siapa yang tidak percaya, siapa yang akan mengkhianati. Kejadian ini tidak mengejutkannya. Ia bahkan menghadapi untuk menegaskan juga sikap murid-murid. Yang kedua, banyak orang yang bersungut-sungut karena tuntutan Yesus yang terasa sangat keras dan realistis. Namun sikap keras dan tegas itu diperlukan agar para murid juga secara jujur dan tulus menentukan sikap. Banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak mengikutinya lagi. Yang ketiga, penginjil mau menyadarkan bahwa dalam kalangan orang yang dipilih atau yang terpilih pun kemungkinan mengkhianati Yesus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada akhir permenungan, penginjil dan renungan tentang Ekaristi bersilangan dengan iman Kristen. Keduanya memang merupakan satu kesatuan. Iman Kristen berpuncak pada persekutuan hidup dengan Kristus.
Dan persekutuan hidup dengan Kristus itu menjadi nyata dalam perjamuan Ekaristi. Persatuan dengan Kristus dalam Ekaristi membutuhkan iman, dan iman itu diteguhkan dalam persekutuan dengan Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimana mengembangkan dan memperkokoh iman akan Yesus sebagai juru selamat kita? Rajin ke gereja itu tidaklah cukup untuk mengerti dan mengenal Yesus dan ajarannya. Setiap orang perlu menyediakan waktu yang cukup untuk aktif dalam kegiatan umat di kelompok basis gereja atau disebut dengan KBG. Mendalami kitab suci, sering iman, dan mengikuti kegiatan rohani yang menambah wawasan rohani seperti rekoleksi, seminar, maupun kursus-kursus lainnya. Semoga kita tetap menjaga dan memelihara iman itu setia sampai akhir hidup. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.